Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Dan untuk video kali ini di sini saya akan coba ya melanjutkan video sebelumnya, di mana video sebelumnya saya sudah membuat desain tentang CV atau kurikulum kita atau riwayat hidup ya, yang sederhana yang seperti ini. Namun di sini ada tambahan sedikit ya, oleh saya ditambahkan di sini. Yang pertama ada tulisan CV dan saya tambahkan juga di sini untuk medsos ya. Baik, pertama di sini saya akan membuat animasinya terlebih dahulu, di mana kalau misalnya kita lihat di sini untuk layarnya di sini masih belum rapi ya, karena kemarin saya buatnya cuma sekilas saja, dan untuk sekarang di sini kita akan coba untuk merapikan untuk bagaimana saja akan kita buat untuk animasi. Yang pertama di sini saya akan grup dulu bagian bawah yang ini nih. Di sini ada beberapa objek yang akan saya rapikan seperti ini. Kemudian di sini saya akan grup ya, atau tekan Ctrl G. Nah, berikutnya di sini ada bagian lagi yang sekiranya di sini akan saya jadikan objek ya. Kemudian kalau misalkan kalian ingin membuat animasinya agak banyak, berarti di sini kalian harus membuat setiap objek itu menjadi satu layar. Namun di sini saya akan membuat yang lebih sederhana supaya lebih cepat dalam pembuatan ya. Contoh di sini untuk nama saya, dan di sini ada motion designer. Contoh di sini saya akan grup menjadi satu. Ini juga akan saya grup menjadi satu ya. Di sini fungsinya untuk mempercepat saja sih. Cuma nanti hasilnya akan lebih sederhana gitu ya. Kemudian di sini udah, ini juga udah. Nah, di sini ada beberapa tombol yang mungkin nanti akan saya gunakan ya. Nah, di sini pertama kita harus jadikan dulu tombol untuk si objek-objek ini. Caranya sama seperti tutorial sebelumnya, di mana kita harus memblok ya seperti ini dua objek ini, kemudian klik kanan, convert to symbol, kemudian di sini kita pilih tipenya button ya, kan di sini saya akan jadikan tombol. Kemudian misalkan di sini namanya yang pertama profil. Untuk penamaan ini bebas, terserah kalian mau apa ya. Kemudian di sini contoh pendidikan formal. Kemudian di sini pendidikan non formal. Kemudian kita cara untuk menyeleksinya tekan shift ya. Kalian tekan shift, diklik objeknya, kemudian convert to symbol. Di sini pengalaman. Yang terakhir di sini adalah skill. Nah, di sini kenapa saya buat ini menjadi tombol terlebih dahulu, supaya nanti saya juga lebih mudah ya untuk mengaktifkannya gitu ya. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat untuk zoom out tekan Ctrl, kemudian kalian scroll. Sepertinya ada yang belum tahu ya. Kemudian di sini identitas saya ini nggak apa-apa ya, buat sampel saja. Jadi bagi kalian yang mau konsultasi ya, kalau saya bisa nanti saya jawab. Nah, di sini sudah ada beberapa objek ya. Contoh di sini adalah foto profil saya. Kalau misalnya kalian double klik di sini, saya jadikan movie clip ya. Kemudian saya masking di sini. Tadinya kalau sebelum di masking seperti ini. Kemudian saya masking. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengedit foto ini, kalian tinggal klik aja yang ini, ganti dengan foto kalian, kemudian gemboknya dikunci lagi seperti itu ya. Kita kembali ke scene. Kemudian ada objek ini dua. Kemudian di sini ada yang warna hitam. Berikutnya di sini nama saya. Ini identitas. Nah, di sini ada lagi yang bagian belakang ini nih, tulisan CV, dan ini adalah tombol banyak. Dan untuk tombol banyak ini mungkin saya akan grup saja supaya nanti dia menjadi satu ya. Jadi saya buat animasinya tidak usah satu-satu gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, setelah seperti ini baru kita buat si objek ini menjadi satu persatu seperti biasa ya. Caranya mudah sekali, kalian tinggal blok semuanya, atau kalian tinggal zoom out dulu. Kemudian kalian blok seperti ini semua ya. Kemudian tinggal klik kanan, kemudian pilih distribute to layer ya. Kita klik distribute to layer. Nah, maka di sini akan muncul beberapa layar baru ya. Yang di sini kalau misalkan layarnya berisi, berarti dia
ditandai titiknya warna hitam. Kalau kosong seperti ini bisa kalian delete saja. Nah, ini artinya kosong, yang kosong seperti ini bisa kalian delete. Dan di sini kalau titiknya ada 2 seperti ini berarti di sini ada actionnya ya. Nah, ini saya stop dulu karena tadinya saya untuk mengecek ya, jadi saya stopkan terlebih dahulu. Kemudian bisa kita cek ya, di sini yang pertama ada layar 4 yang berarti ini tombol. Kalau misalkan kalian ingin menamain lebih bagus ya untuk mempermudah dalam pembuatan animasi. Berikutnya di sini ini nama saya T1 misalkan. Kemudian di sini saya rubah jadi T2. Kemudian di sini agak banyak juga ya layarnya. Semakin banyak gerakan maka akan semakin banyak layar yang digunakan. Ini apa yang namanya, puter ya, atau medsos juga nggak apa-apa, untuk nama bebas. Ini foto, dan ini yang warna hitam ini ya, back aja ya, back. Satu lagi, nah ini untuk si tulisan CV ya. Nah setelah seperti ini, berikutnya adalah kalian harus menentukan jenis animasi yang akan kalian gunakan ya. Kalian animasinya mau seperti apa? Nah ini dikembalikan lagi ke kalian masing-masing. Kalau misalnya kalian ingin membuat animasi, ya bisa animasinya seperti slide dari samping, bisa dari atas bisa. Kemudian zoom in, zoom out, rotate atau scale ya. Ya mungkin dasarnya seperti itu, tapi ini kembali lagi kepada kalian. Kalian lebih suka yang mana gitu ya. Contoh yang pertama di sini kita akan membuat dulu animasinya supaya semuanya itu bergerak semua ya. Di sini action nih saya hapus dulu aja supaya tidak mengganggu ya. Kita buat animasi secara keseluruhan. Ini cara cepat menurut saya. Dan di sini ya bisa kita lihat frame rate yang digunakan adalah 50 fps. Otomatis di sini kenceng nih kalau misalnya kalian buat. Jadi kita bisa gunakan contoh setengahnya atau satu kalinya ya, 50 fps ini bisa kalian buat misalkan di sini 50 fps jika emang si animasinya itu durasinya adalah 1 detik ya. Pastikan fps ini digunakan untuk menentukan jumlah frame yang dibutuhkan dalam waktu 1 detik. Jadi sini butuh 5 frame untuk 1 detik ya. Semakin banyak semakin cepat dan semakin halus juga gitu ya. Kalau standarnya biasanya 25, 24 atau 30 ya, tapi ini tergantung kalian. Kalau misalnya kalian ingin 30 nggak apa-apa, 30 juga ya. Oke, sekarang kita coba dulu buat misalkan di sini saya pakai frame 20. Kita blok, caranya blok aja pakai klik kiri biasa, kemudian kita klik kanan di sininya, insert keyframe ya seperti biasa. Berikutnya kita blok lagi semua, kemudian kita klik kanan. Seperti biasa di sini saya akan menggunakan Classic Twin ya, yang biasa saya gunakan karena menurut saya lebih mudah ya, dan saya sudah terbiasa dengan menggunakan ini, jadi saya menggunakan Flip Classic Twin. Nah setelah seperti itu, biasa di sini kalau misalkan kalian ingin membuat gerakan ya, di sini gerakannya mau seperti apa dulu. Kalau misalkan di sini gerakannya hanya gerakan biasa ya, berarti kalian tinggal menentukan gerakan awal dan gerakan akhir. Contoh misalkan di sini saya akan menggerakkan semua objek ini berada di sebelah kanan ya. Jadi kita tinggal geser aja, kita blok semuanya seperti ini di frame 1. Kemudian kita geser, bisa dengan menggunakan panah ya, supaya dia posisinya itu sama lah. Kalau sudah kita tekan enter untuk coba. Nah jadi nanti gerakannya seperti itu. Nah oke. Nah berikutnya setelah seperti ini, jangan lupa kalian gunakan juga fitur this ya, yang biasa di sini twinning EAC ya tulisannya. Kalian bisa blok dengan cara blok seperti ini, kemudian bisa kalian tambahkan atau kurangi seperti ini ya. Sekarang kita coba lagi. Nah di sini agak berat ya, karena di sini banyak objek, otomatis dia akan agak sedikit berat seperti itu. Nah berikutnya seperti biasa, kalau misalkan sudah seperti ini, kalian bisa atur ya. Yang pertama tadi pergeseran. Nah di sini saya buat animasi yang sederhana saja. Berikutnya di sini saya juga akan membuat animasi namanya transparan ya, atau di sini namanya alpha ya. Nah di sini ada alpha. Jadi caranya seperti ini. Seperti biasa kalian masuk ke frame 1, kemudian kalian blok aja semua.
Kalau misalkan dia sudah dijadikan twinning seperti ini, pasti nanti di sini akan muncul color effect. Kalian bisa pilih alpha, ya. Nah, di sini otomatis semakin alpanya kecil, maka akan semakin menghilang, transparan. Nah, kita lihat lagi hasilnya. Nah, jadi seperti ini ya. Oke. Nah, setelah seperti ini, seperti biasa, yang terakhir adalah kalian menentukan urutan si gerakan. Contoh yang pertama di sini saya akan yang ini dulu nih, yang back ya. Jadi di sini saya untuk back ini saya dahulukan. Berikutnya yang ini saya akan geser setengahnya misalkan. Nah, jadi gini, kita lihat dulu. Nah, kita lihat. Oke. Berikutnya di sini yang kedua. Nah, di sini saya akan menggunakan misalkan yang CP-nya nanti aja ya, kita hidden dulu ya. Berikutnya yang kedua di sini saya akan membuat gerakan si nah yang ini misalkan ya, si fotonya mana foto. Nah, ini berarti kita tinggal geser lagi. Nah, yang kedua foto, nah, kita atur misalkan mau 10, ini tergantung kalian ya. 1, nah 2. Nah, berikutnya setelah foto mau apa lagi nih? Misalkan di sini saya ingin twist dulu ya. Nah, ini berarti ini kita geser. Ini juga kita geser. Nah, kita lihat lagi urutannya, masuk 1, 2, 3. Nah, berikutnya kita tombol misalkan. Berarti ini kita geser lagi nih. Tengah blok kita geser, juga sama kita blok kita geser. Kalau misalkan kalian diurutkan lebih bagus ya, jadi kayak tangga itu lebih bagus kalau misalnya seperti itu. Nah, di sini jadi masalah kurang kelihatan ya hasilnya seperti apa. Kita coba di sini insert frame. Ini juga insert frame. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah. Oke, berikutnya di sini contoh yang nama dulu ya, tis 2 berarti di sini tis 2. Berikutnya ini kita masukkan terakhir ya. Walaupun untuk urutan terserah kalian sebetulnya. Kalian pengennya yang mana dulu, gitu kan? Nah, oke. Berikutnya jangan lupa di akhir kalian harus insert frame keseluruhan. Jadi di sini harus di klik kanan insert frame, ini juga sama. Klik kanan insert frame. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Kita coba dulu ya. Tekan enter. Nah, ini kelamaan apa tidak nih? Kalau misalkan ini terlalu lambat, ya kalian bisa ada 2 cara. Yang pertama kalian bisa kurangi si jumlah frame, atau yang kedua kalian bisa tambah fps. Misalkan saya jadikan 40. Nah, nanti dia akan lebih cepat dan lebih halus. Jadi itu caranya ya. Oke. Dan di sini karena di sini yang terakhir, nah di sini saya akan tambahkan satu frame, satu layer ya. Kemudian di sini saya akan insert keyframe, klik kanan, insert keyframe. Kemudian di sini saya akan tambahkan action stop ya. Seperti ini agar dia bisa berhenti di akhir sini. Sekarang kita coba tekan Ctrl Enter. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi dia cuma sekali ya, karena tadi saya berikan action stop ya. Dan di sini untuk si tombolnya ini belum saya aktifkan ya, karena emang tadi belum saya rubah ya. Jadi saya ulangi lagi. Sekarang kita coba tekan Ctrl Enter, kita lihat hasilnya. Nah, seperti itu. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika kita membuat yang seperti tadi. Nah, OCP-nya di sini belum ya, satu lagi. Mohon maaf kelewat. Nah, di sini kita CP-nya kita tambahkan saja ya. Nah, CP-nya kita geser aja. Kita geser sini aja nih, pertengahan.
Di sini saya akan lamakan untuk transisi si warnanya. Jadi nanti gini. Nah, oke. Jadi di sini ada CP-nya. Nah, setelah ini biasanya kalau misalnya kita lihat kan ini kurang bagus ya. Tiba-tiba dia muncul si fotonya jauh seperti ini. Nah, caranya kalau misalkan kalian ingin memasukkan dia munculnya jangan di sini, nah, kalian bisa gunakan fitur masking ya. Contoh untuk yang foto ini, nah, di sini saya akan tambahkan misalkan M1 ya, dimana di sini saya akan masking si gambarnya dengan menggunakan objek yang ini. Saya copy objeknya, kemudian di sini pilih M1 ya, kemudian di sini paste in place, artinya dia menempatkan di tempat yang sama. Setelah itu kita rubah aja warnanya supaya nggak pusing kalian ya, ataupun kalian bisa break apart aja, klik kanan break apart sampai seperti ini, kemudian kalian rubah warnanya yang mencolok ya. Kalau sudah, klik kanan emas. Jadi nanti ketika si foto itu muncul, dia nggak kelihatan di sini, dia munculnya dari samping si kotak. Nah, seperti ini. Oke, kalau misalkan tadi dia munculnya dari samping sini kan, muncul ke sini. Nah, kalau sekarang nggak, karena tadi di masking tadi. Oke, nah ini juga bisa digunakan untuk si tis ya. Yang tadi yang ini kita coba masukkan di sini, bisa nggak? Nah, kemudian tombol kunci juga jangan lupa ya, supaya aktif dia maskingnya. So, kita lihat. Nah, oke. Jadi dia tidak muncul langsung di sini, jadi munculnya seakan-akan dia masuk dari sini, keluar dari sini, seperti itu. Kita lihat lagi. Seperti itu. Oke, sekarang kita tekan save atau simpan, Ctrl S, kemudian kita coba lagi tekan Ctrl Enter. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, ini hanya untuk animasi menyamping saja ya. Jadi gerakannya sederhana dari kanan ke kiri ya. Nah, kalau misalnya kalian ingin membuat gerakannya lebih bagus lagi seperti biasa, ya berarti kalian bisa gunakan yang seperti biasa ya. Di sini kalian tambahkan apakah 5 frame atau berapa frame terserah kalian. Jangan lupa ininya dibuka dulu ya. Ini kita hapus, kemudian kita buka, insert keyframe. Kita geser sedikit, jadi nanti animasinya seperti ini. Oke. Nah, jangan lupa di sini pakai list. Nah, ini seperti biasa, mungkin dari video saya sebelumnya juga sudah ada ya yang seperti ini. Untuk nama juga sama ya. Kalau misalnya kalian mau, gemboknya dibuka dulu, baru kalian buat di sini. Klik kanan, insert keyframe, kemudian kalian geser sedikit ke sebelah kiri. Jangan lupa ditutup kembali, namun di sini digunakan fitur is. Nah, untuk tombol juga kalau misalkan mau sama seperti tadi ya. Klik kanan, insert keyframe, gemboknya dibuka dulu, kemudian kalian klik. Nah, ini geser sedikit. Kalau sudah, kita gembok kembali. Seperti apa sih hasilnya? Sekarang kita lihat ya, tekan Ctrl Enter. Nah, seperti itu ya. Kita lihat lagi. Oke. Di sini kalau misalnya kalian gerakannya terlalu cepat, kalian bisa gunakan frame 30. Kita tekan lagi Ctrl Enter. Oke, seperti ini ya hasilnya. Jadi ini adalah salah satu tutorial sederhana bagaimana cara untuk membuat animasi CP ya, gerakan dari kanan ke sebelah kiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.